Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Orde Baru yang berisi satu, pengertian, yang kedua latar belakang berdirinya, yang ketiga kelebihan dan kelemahan. Masa Orde Baru atau seringkali disingkat sebagai Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto, yang menggantikan Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan penegakan kebebasan berpendapat. Salah satu hal yang menandai pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru adalah dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat pemerintah dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban, keamanan, kestabilan pemerintah, dan jalannya proses revolusi. Selanjutnya adalah kelebihan pada Orde Baru. Yang pertama adalah stabilitas politik. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan nasional di berbagai bidang tanpa terganggu oleh gangguan atau hambatan dari dalam maupun luar negeri. Stabilitas politik pada Orde Baru juga menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Kelebihan lain dari Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil selama masa pemerintahannya. Soeharto berhasil memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang sempat hancur akibat krisis ekonomi pada era Orde Lama. Yang ketiga adalah pembangunan nasional. Soeharto berhasil menjalankan berbagai program pembangunan nasional yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Beberapa program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru antara lain adalah program Swasembada Pangan, program transmigrasi, program wajib belajar 9 tahun, dan program keluarga berencana atau KB. Selanjutnya ada kekurangan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi di era Orde Baru, yaitu pada masa jabatan dan pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Apalagi Presiden Soeharto bisa membuat kebijakan secara berkelanjutan, tetapi ada kekurangan di Orde Baru ini. Yang pertama adalah maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Kekurangan di era Orde Baru adalah terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya seperti penembakan misterius atau Petrus. Yang kedua ada otoritarianisme. Selanjutnya ada otoritarianisme yang ditunjukkan oleh pemerintah pada saat menjalankan kekuasaan. Yang ketiga adalah ada korupsi. Korupsi semakin merajalela berbagai bidang pemerintah Indonesia pada Orde Baru. Selanjutnya ada yang terakhir, terjadi pemberedalan pers justru berharap agar keberadaannya bisa lebih bebas daripada sebelumnya. Kemudian kebebasan tersebut didapatkan pada saat Orde Baru. Kemudian ada latar belakang dari beralihnya Orde Lama atau yang dikenal demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Itu dilatari oleh gerakan G30 SPKI yang berbeda pemahaman dengan ideologi bangsa, yang dimana PKI ingin merubah ideologi bangsa yang kemudian akibatnya itu terjadi ketidakstabilan politik. Masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri itu condong ke blok timur, dan konsep Nasakom, kedudukan PKI itu semakin kuat. Selanjutnya itu konflik dengan TNI AD yang anti PKI. Nah, hal ini mengakibatkan krisis ekonomi. Tingkat inflasi itu meningkat jadi 600%. Harga barang dan kebutuhan pokok melonjak. Ketersediaan bahan pokok langka dan terjadi kelaparan dan kemiskinan. Nah, selanjutnya ini karena akibat dari krisis ekonomi, rakyat itu banyak melakukan protes kepada
protes atau melakukan demo di pemerintahan Soekarno. Hal ini mengakibatkan Soekarno memberikan Super Semar atau surat perintah 11 Maret kepada Soeharto yang isinya itu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan, ketenangan, dan kestabilan pemerintahan dan revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara. Yang ketiga, melaksanakan ajaran pemimpin besar revolusi. Yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain. Yang kelima, melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Super Semar ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Surat ini menjadi penanda beralihnya kepemimpinan nasional Orde Lama ke Orde Baru. Ini